Jujur ngomong dulu tuh saya ngerasa ini kok suram ya. Saya lahir di keluarga yang seperti ini, saya kuliah aja harus sampai ngajuin surat keterangan tidak mampu untuk dapat bidik misi dan lain sebagainya. Saya harus kredit, saya harus jadi ojek online. Jujur dulu saya itu nelongso sekali. Dari situ saya mikir, wah 600.000 ini to be honest gak cukup untuk dipakai apapun, apalagi mau pakai bisnis gitu kan. That's why waktu itu saya coba olah, makanya saya daftar ojek online. Zaman itu motor saya itu bahkan pas daftar ojek online ditolak karena motor saya dulu tuh Astrea Grand. Oke, perkenalkan saya Abraham Billy. Saat ini saya berusia 26 tahun dan saat ini saya ada dua bisnis. Yang pertama Koi Studio, yang kedua Servisin Koi. Dan kita sekarang ada 14 cabang totalnya dan ada satu kantor pusat di Kota Malang. Sekarang kita fokusnya ke Koi Studio, yaitu self photo studio. Intinya kayak foto studio gitulah. Jadi sebelumnya saya tuh nggak ada background bisnis sebenarnya. Jadi yang pertama saya tuh berawal dari ojek online. Jadi dulu kan waktu kuliah itu tuh saya ikut jalur bidik misi. Nah itu kan karena nggak punya duit ya kita daftar bidik misi plus dapat duit lagi. Udah kuliahnya gratis, dapat duit sekitar 600 ribuan lah per bulan. Dari situ saya mikir, wah 600 ribu ini to be honest gak cukup untuk dipakai apapun, apalagi mau pakai bisnis gitu kan. That's why waktu itu saya coba olah. Makanya saya daftar ojek online. Zaman itu motor saya itu bahkan pas daftar ojek online ditolak. Karena motor saya dulu tuh Astrea Grand tahun 2001 kalau nggak salah. Nah itu ditolak, akhirnya mau nggak mau saya harus beli motor. Nah beli motor kan nggak ada uang. Ya wes, mau nggak mau kita kredit pakai uang 600.000 tadi itu. Jadi setelah 600.000 tadi kita pakai untuk kredit motor, jalanlah saya ojek online. Nah, sembari saya kuliah, sembari saya ngojek, itu saya juga bikin bisnis namanya Servisin Koi yang tadi dalam satu grup, nah Koi Group itu ya. Jadi Servisin Koi itu saya juga sembari servis HP keliling sebetulnya. Jadi saya olah sampai akhirnya Servisin Koi tadi itu punya sekitar 5 cabang, walaupun di endingnya itu dia tutup 4 cabang yang cukup breakdown ya waktu itu saya ya. Jadi waktu lulus bukannya kita bisnisnya tambah berkembang, ternyata malah ya dalam tanda kutip ya bangkrut ya, walaupun masih ada sisa satu cabang. Akhirnya saya putuskan setelah itu baru saya coba kerja. Nah, saya coba kerja ikut salah satu startup, gajinya cukup lumayan gede. Saya diterima karena saya punya pengalaman bangkrut tadi. Jadi karena pengalaman bangkrut itu kalau kita lihatnya dari sisi negatifnya pasti orang bilang ya rasain lu bangkrut dan lain sebagainya. Tapi ya wes lah, ini malah saya jadiin portofolio di CV saya. Dan ternyata HR dari perusahaan itu cukup seneng gitu loh. Nah akhirnya saya diterima, nggak lama setelah 3 bulan setelah masa probation saya dinaikin jabatannya jadi Business Development Manager. Nah disitulah mulai saya bisa nabung. Dan setelah 1 tahun saya resign. Setelah saya resign barulah saya mulai perjalanannya Koi Studio. Saya coba jelasin kenapa dulu saya harus bidik misi gitu loh. Karena background keluarga saya bukan dari keluarga yang cukup mampu. Mama saya itu single parent dan saya punya 3 bersaudara. Nah jadi saya punya 2 kakak, cewek semua. Dan bisa dibayangin ya kalau single parent ngehidupin 3 anak itu gimana. That's why saya tadi coba kerja sekeras mungkin supaya bisa ngehidupin at least nggak bebanin mama saya. Ya syukur-syukur bisa bantu mama saya waktu itu gitu kan. Mungkin teman-teman yang dengar loh kok bisa ya dari 600.000 tiba-tiba jadi katakanlah belasan cabang, miliaran per bulan. Itu kan terdengarnya kayak too good to be true. Alah paling ini anaknya orang kaya lah, ini modalnya siapa dan lain sebagainya. Banyak sekali yang ngomong seperti itu. Tapi memang satu saya akui, ini semua itu bukan karena pinternya saya aja. Ini bukan karena kerennya, kuatnya saya gitu ya. Tapi saya juga akui ini adalah berkat Tuhan juga. Itu underlying utamanya. Jadi saya nggak bisa bilang semua yang saya ceritain ini bisa teman-teman copy. Karena saya juga nggak bisa bilang, saya juga nggak tahu gitu loh berkatnya orang itu sampai di titik mana gitu ya. Tapi saya akan cerita sejujur mungkin gimana caranya. Saya bisa ngolah dari 600.000 sampai sekarang jadi miliaran per bulan gitu kan. Jadi awalnya memang modal awal-awal banget itu memang 600.000. 600.000 saya tadi olah ya, ojek online, saya servis HP. Saya bahkan dulu itu sempet jadi kayak pengedar fotokopi di kampus ya. Memang ini tidak untuk dicontoh, tapi dulu itu saking saya nggak punya uangnya gitu loh. Saya juga ngefotokopiin buku-bukunya teman-teman gitu loh untuk saya edarin ke teman-teman di kampus gitu kan. Kan ngegulung akhirnya saya bisa bikin bisnis yang Servisin Koi. Kita juga bisa ngegulung. Setelah itu baru saya punya portofolio untuk daftar kerjaan. Sebenarnya dari kerjaan itu saya juga bisa save ya, tapi teman-teman juga perlu ingat gitu loh, untuk kita dapat kerja yang bagus, untuk dapat gaji yang tinggi itu kita juga perlu punya portofolio. Sekarang banyak banget orang yang cari kerja, tapi kalau kita nggak punya unique selling point di dalam diri kita, apakah itu persistensi, apakah itu resiliensi, pantang menyerah dan lain sebagainya, ya kita gimana bisa menang musuh kandidat-kandidat yang lain gitu loh ya kan. Jadi setelah saya resign dari perusahaan yang startup tadi itu, saya kan kumpul-kumpul uang gitu.
Akhirnya saya bikin satu cabang di Kota Malang. Cabang pertamanya Koi Studio, di lantai 2-nya servisin koi. Jadi kan tadi saya cerita, tadi dari 5 cabang itu kan tutup 4 ya toh. Nah, masih sisa satu di Kota Malang. Nah, itu masih running walaupun ya kayak mati segan hidup tak mau gitu lah. Jadi kebetulan saya sewa satu ruko itu 3 lantai. Nah, lantai 2 dan lantai 3-nya itu kan masih kosong. Akhirnya saya masuklah di situ. Jadi nggak serta-merta 600.000 itu serta-merta kita langsung buka bisnis ya. Sore itu saya itu mau jadi apa gitu loh, uang 600.000 itu kan. Jadi saya olah dulu 600.000 sampai saya bisa bikin satu bisnis lagi namanya Koi Studio di lantai 2 dan lantai 3. Memang kan pada waktu itu modalnya saya minimkan banget ya. Karena waktu itu saya masih ada bukti chatnya bahkan ya. Saya beli itu kamera harga 3 juta, Canon M100 waktu itu. Untuk saya bikin satu konsep self photo studio. Jadi intinya biar orang itu nggak malu-malu waktu difoto. Jadi itu self, jadi mereka pakai remote, dijepret, dia ngelihat ada layarnya, dia bisa langsung foto. Jadi saya modalnya waktu itu selain kamera 3 juta, TV bekas gitu, TV bekas, terus juga kayak tripod bekas yang adalah seadanya. Karena waktu itu saya juga sempat mulai konten lah. Jadi selain kameranya saya pakai untuk self photo studio, saya juga bikin YouTube. Saya juga bikin tutorial di TikTok dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya saya coba. Jadi setelah dari situ, 2 minggu awal itu memang nggak rame sama sekali. Bahkan saya sampai rasanya itu udah bisnisnya tadi bangkrut, sekarang udah resign, tabungannya udah habis dipakai untuk Koi Studio ini, nelongso loh di hati itu kalau bahasa Jawanya itu nelongso. Karena 2 minggu pertama itu bener-bener nggak ada customer karena saya juga nge-handle operationalnya, saya nge-handle marketingnya, saya nge-handle finance things-nya itu semuanya saya sendirian dan nggak ada customer. Nah kok ya dilalah puji Tuhannya di minggu kedua itu ada satu konten yang viral. Jadi waktu itu saya undang teman-teman saya lah untuk cobain yuk, tapi tolong bikinin konten ya, konten sebisanya kalian aja. Ternyata kok ya viral di TikTok sampai jutaan views lah pada waktu itu dan ternyata rame dan nggak lama setelah itu uang saya yang saya investin ya untuk cabang pertama itu balik dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan, saya buka lagi cabang di Kota Malang juga, ya, cabang kedua saya. Jadi di garasi rumah saya waktu itu supaya ya modalnya semini-mini mungkin. Ternyata nggak lama itu rame sekali dan sampai didatengin polisi. Karena dilaporin sama tetangga-tetangga sebelah gitu kan. Laporan, wah ini kok rame sekali ini. Akhirnya ya kita menghargai juga, mau nggak mau akhirnya kita pindah ke daerah yang lebih prime yang di Soekarno-Hatta. Jadi itu perpindahan cabang kedua. Dan nggak lama setelah itu BEP juga balik modal juga. Yang cabang kedua itu akhirnya saya buka cabang ketiga di Surabaya. Nggak lama setelah itu BEP juga. Semenjak saat itu, akhirnya banyak orang itu yang nge-approach saya untuk bikin kemitraan. Nah, maka dari itu, cabang kemitraan pertama saya itu cabang 4 di Kediri. Nggak lama setelah itu, kita buka cabang lagi, buka cabang sampai sekarang ada belasan cabang. Untuk exactnya saya nggak bisa open, tapi yang pasti sudah mencapai miliar lah per bulan. Jadi along the way setelah perjalanan cabang keempat saya itu kan ada banyak mitra yang nge-approach kita ya. Tapi fun fact-nya nggak semua mitra kita terima. Karena kita juga cukup memilah-milah. Karena saya itu ada pengalaman sebetulnya. Jadi ada salah satu mitra itu yang kita olah lah ya. Kita aturin uangnya untuk bisa jadi salah satu cabang di Koi Studio gitu kan. Tapi nggak semua mitra juga paham kalau berani untung juga berani rugi. Nah pada waktu itu sebenarnya tidak rugi, tapi waktu itu masih nggak sesuai ekspektasi. Karena ya saya jujur ngomong nggak semua cabang saya itu BEP-nya 3 bulan. Ada yang BEP-nya 1 tahun, ada yang BEP-nya sampai 2 tahun. Tapi nggak semua orang itu juga bisa tahan gitu loh, nahan BEP sampai 2 tahun. Ya mungkin mereka alokasi uangnya, uang sehari-harinya mereka langsung mengharapkan uang gepuk ya. Kalau bahasa Jawa gepukan yang gede atau pukulan yang gede. Nah itu yang nggak dipahami semua mitra. That's why semenjak saat itu, akhirnya untuk meluruskan ya kondisi itu, akhirnya saya buyback lah cabang itu untuk jadi kepemilikan dari Koi Studio itu sendiri. Akhirnya sekarang majority cabangnya adalah milik dari Koi Studio. Ya yakin ya, karena nggak semua orang itu bisa paham seperti apa sih realita di bisnis. Ya memang saya tuh beranggapan kalau misalnya rugi itu kalau bisa saya makan sendiri. Kalau ada potensi untung itu kita kasih ke mitra. Tapi itu nggak semua orang gitu loh bisa paham seperti itu. That's why contoh kalau kayak salah satu cabang lah ya di Kota Malang ini. Saya ada 2 cabang. Saya udah ngerti ini. Ini cabang ketiga ini pasti cuan karena resikonya nggak terlalu besar. Nah kalau ada yang potensi cuannya lebih tinggi, saya kalau bisa sebisa mungkin saya kasih ke mitra. Tapi mitra yang terpilih loh ya. Nggak semua mitra saya ambil. Tapi kalau di cabang yang contoh kayak saya baru buka di Solo ini ya. Solo itu milik saya pribadi. Kenapa? Karena di situ resikonya lebih gede. Ya kita bisa bayangin lah kalau orang udah bermitra harapannya untung ya, walaupun saya udah jelasin semua untung ruginya di dalam sebuah bisnis, tetap orang itu hatinya nggak akan tenang juga. Saya pun juga sebagai pengelolanya nggak akan tenang juga. That's why kalau yang lebih beresiko itu saya buka sendiri. Ya, di Solo, di Semarang, lalu di Jogja. Ya pokoknya kota-kota yang besar yang sekiranya belum pernah ada Koi Studio di situ, saya buka sendiri supaya resikonya terkontrol lah, kurang lebih kayak gitu.
Jadi gini, di Go Studio sendiri itu ada dua metode ya. Yang pertama adalah kepemilikan mitra, yang kedua adalah kepemilikan Go Studio sendiri. Ini sebenarnya saya sendiri itu juga dianggap mitra sebagai Go Studio, karena Go Studio ini harus berdiri sendiri. Jadi perusahaan ini, contoh ya, kita ada satu paket gitu ya, untuk paket opening. Ya saya itu juga bayar di situ. Untuk satu cabang itu untuk, oh ini cabangnya saya. Ini, jadi saya memperlakukan diri saya sendiri itu juga sebagai mitra atau investor dalam tanda kutip, supaya entitas Go Studio ini juga bisa berdiri sendiri. Kan ada profit sharing tuh. Nah, mereka ini biar bisa berdiri sendiri. Terus mitra yang lain pun juga bisa merasa jauh lebih profesional lah. Kalau misalnya ini konsep ownernya sendiri nggak berani invest, lah kenapa disuruh orang lain invest gitu loh. Jadi saya coba membuktikan hal tersebut dengan ya saya invest sendiri dengan uang saya, dan itu jadi cabang saya sendiri. Jadi kelebihan dari bisnis self photo studio ini atau USP-nya adalah HPP-nya itu sangat kecil. Jadi kalau ngomongin margin, ini yang akhirnya ngebuat Go Studio juga bisa survive dari era yang naik turun tuh ya. Jadi ada low season, ada peak season, karena OPEX-nya atau biaya operasional, biaya bulannya itu sangat rendah. Karena ya sekarang kita tinggal beli kamera gitu kan. Terus kita setup, kita beli TV, kita setup juga remote-nya, selesai gitu. Orang tinggal jepret-jepret-jepret. Mungkin yang kita akan keluarin per bulan itu contoh kayak kertas foto, tinta. Dan itu kan murah banget gitu loh. Kalau misalnya kita hitung, ya ini saya buka-bukaan ya, HPP-nya sebenarnya kayak satu foto itu mungkin Rp1.000 sampai Rp2.000. Tapi kita jualnya, katakanlah kita jualnya Rp10.000 aja lah. Kita jual yang murah-murah. Ya teman-teman bisa hitung sendiri berapa puluh persen itu untuk margin dari cetak fotonya. Kita belum ngomongin dari margin dari foto itu sendiri. Per sesi kita itu sebenarnya nggak keluar apa-apa. Kita cuma ya beli token listrik biar alatnya itu tadi bisa nyala. Jadi itu adalah salah satu unique selling point Go Studio, di mana keuntungannya itu bisa tebel banget sehingga biaya bulannya itu cukup kecil. Jadi kalau ngomongin secara resiko bisnisnya itu sendiri cenderung kecil. Apalagi contoh kalau misalnya kita bisnisnya amit-amit kata bangkrut gitu ya, kita harus jual. Ya teman-teman bisa cek sendiri harga second market dari kamera itu apakah sejatuh itu. Jawabannya itu nggak terlalu jatuh loh. Itu fun fact-nya. Jadi kita beli baru, kita nanti udah bosen nih atau kita mau upgrade, kita jual itu nggak sesadis itu harganya, nggak sampai sisa harga 10% gitu kan. Jadi bahkan kita udah pakai beberapa tahun pun harganya itu masih oke. Nah, ini memang banyak sekali orang yang bilang ya, self photo studio itu bisnis yang musiman. Self photo studio itu ngapain dibuka, nanti resikonya terlalu besar. Bahkan dari sebelum saya mulai di 3 tahun lalu itu teman-teman saya sendiri itu pun bilangnya seperti itu. Tapi realitanya sekarang saya mulai dan saya udah punya 14-15 cabang. Tapi teman saya yang waktu itu bilang seperti itu juga nggak mulai-mulai. Jadi saya melihat fenomena di situ, namanya bisnis itu ya wes pasti ada untung, pasti ada ruginya. Tinggal gimana cara kita ngatur resikonya itu sendiri. Apakah musiman? Ya bisa jadi. Karena memang ada low season, ada peak season. Tapi apakah berarti kita nggak ngambil kesempatan momentum itu? Kan enggak juga. Jadi saya melihat seorang pebisnis itu memang harus berani di saat orang lain takut, takut di saat orang lain terlalu berani. Nah itu langkah yang saya ambil waktu itu. Semua orang kan takut, nggak ada yang berani buka itu. Nah setelah saya buka cabang pertama, BEP kelihatan ramai dan sebagainya, baru tuh, oh bahasa Jawanya itu royoan ya, orang itu pada buka sendiri. Bahkan di Kota Malang sendiri tuh sampai detik ini tuh banyak sekali. Jadi untuk menjawab bisnis ini musiman atau tidak ya sebenarnya ya jujur ngomong memang musiman, karena sekali lagi ada low season, ada peak season. Karena target utama kita adalah mahasiswa, dan mahasiswa ada fase liburnya, libur semester, libur apa, kayak banyak sekali liburnya. Nah tinggal kita gimana cara ngatur itu. Oh ketika low season itu kita hantem pakai promo apa untuk keluarga, let's say. Kalau misalnya high season kita hantem dengan promo mahasiswa kayak atau apapun itu. Nah ini yang banyak sekali orang tanyain ya, gimana cara bisnis autopilot dan lain sebagainya. Menurut saya bisnis itu nggak ada yang bisa autopilot. Karena kalau misalnya autopilot benar-benar kita lepas, di luar sana itu banyak orang yang jauh lebih giat, lebih pinter, lebih gigih gitu loh daripada kita. Kalau misalnya nanti kita sebagai owner diem-diem aja gitu ya, soul-nya itu nanti nggak ada. Nanti pasti akan kesalip gitu loh. Dan saya pun juga awalnya itu adalah salah satu kesalahan saya. Saya ngerasa, wah bisnis ini bisa saya tinggal. Ternyata pesaingnya makin banyak. Ya saya mau nggak mau turun lagi. Karena dulu saya pede, oh tim saya ini udah lengkap. Udah ada engineering, operation, marketing, ada finance, ada HR, semuanya lengkap. Menurut saya ini sudah bisa jalan otomatis. Tapi yang namanya sense bisnis itu tetap ada di ownernya. Itu yang perlu saya luruskan. Jadi
bisnis itu nggak bisa sepenuhnya autopilot, tapi kalau semi autopilot itu bisa. Tergantung semi autopilotnya itu sampai mana. Kita bisa nge-create sistem itu sebagus apa. Nah, contoh kalau misalnya di Koi Studio, saya kasih analogi simple sekali. Kita ini bisnisnya foto studio. Per sesi itu 15 menit. Dan 15 menit itu surprisingly, orang itu kalau mencet tuh bisa sampai jebol remote-nya. Karena satu sesi bisa sampai 100 foto. Bahkan kalau orangnya jago sekali foto pose gitu ya, itu bisa sampai 100 lebih loh. Satu cabang itu minimal ada 72 sesi. Kalau misalnya ada 2 studio, rata-rata minimal itu 2 sampai 3 sampai 4 studio. Nah, jadi kalau full sesi 72 sesi itu tadi ya, dikali 100 lah minimal, itu sudah 7.200. Sayangin itu satu cabang, dikali 1 bulan berapa? Dikali cabangnya belasan gimana? Apa nggak minus itu matanya tim saya untuk ngecekin quality controlnya satu persatu. Nah, that's why saya bikin sistem di situ. Saya bikin satu sistem pengecekan ya, juga ditenagai dengan AI juga untuk ngecekin itu semua. Jadi si area manager saya itu sekarang dengan banyaknya cabang itu cuma ada satu. Tugasnya dia untuk ngecekin semuanya by system. Jadi sistemnya nanti akan auto ngecek kalau misalnya ada anomali, nanti akan di-report ke si area manager saya, lalu nanti juga akan di-report ke operation manager saya. Nah, dengan sistem demikian itu kan ya sebenarnya nggak bisa fully autopilot, tetap harus ada orangnya. Saya pun juga kalau bisa itu juga ya sedikit-sedikit random sampling lah, ngecek-ngecek gitu. Apakah ini ada yang aneh nih dalam pengecekannya teman-teman? Apakah tim saya ada kecapean ya? Seperti itu. Kalau misalnya ngebangun sistem supaya bisa semi autopilot. Nah, ini yang menarik ya. Banyak orang kira dengan adanya AI ini bakal ada layoff besar-besaran. Memang iya di beberapa industri, tapi untuk di saya memilih untuk kita empower ya orang-orang tadi itu untuk bisa pakai AI itu tadi. Jadi saya bikinin tools-nya, nggak saya ganti orangnya, tetap saya bikinin tools-nya untuk mereka checking final gitu loh. Tapi umpamanya produktivitasannya mereka awalnya itu 100% gitu ya, mereka udah maksimalnya 100%. Nah, ini dengan adanya AI ini bisa 1000%, bisa 10 kali lipat dengan jumlah orang yang sama. Jadi saya nggak usah hire lagi, saya tinggal pakai orang yang ada, asalkan mereka bisa kita train, ya, bisa kita develop untuk menggunakan AI itu jadi leverage dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi salah satu contohnya di dalam operation. Belum saya ngomong di dalam marketing. Contoh ya, saya tuh adain banyak barter atau kolaborasi dengan para kreator-kreator ya. Jadi di tiap kota itu saya akan cari mana kreator yang sekiranya kontennya oke nih untuk kita ajak barter ke outlet kita. Nah, awalnya itu manual dan itu bisa dihitung ya, kira-kira berapa kalau saya harus ngundang itu semua ya. Jadi target kita itu ada sekitar di 200 sampai 300 kreator per bulannya. Dengan tim yang bisa dihitung sendiri kira-kira kita butuh berapa tim gitu loh. Nah, sekarang dengan adanya AI, AI-nya yang nge-reach itu semua KOL. Jadi AI-nya yang nyari KOL-KOL-nya, tinggal tim saya, KOL spesialis saya tinggal milih, oh oke, ini plottingnya ke sini, sini, AI-nya nanti yang jalan. Jadi yang tadi 200 itu bisa kita leverage tuh, bisa jadi berapa ratus tuh ya. Ya, jadi contoh gampangnya seperti itu. Jadi di Koi Studio juga itu menggunakan AI untuk analisa di mana outlet yang paling bagus nih untuk kita buka. Titiknya bahkan di koordinatnya itu di mana. Caranya gimana? Jadi kan kita punya customer selama ini dan kita lakuin juga survei ke tiap customer. Kamu ini asalnya dari mana sih? Kamu ini kampusnya dari mana sih? Nah, dari situ kan kita bisa petakan. Oh, kira-kira orang ini kalau kampusnya di katakanlah kampus A gitu ya, paling enggak dia kos-kosannya enggak jauh-jauh lah, nggak mungkin 10 kilometer gitu tiap hari kan nggak mungkin tuh. Akhirnya kita kayak bikin formula, oh kira-kira radiusnya di sini. Untuk kampus B radiusnya di sini. Akhirnya kita juga bikin formula triangulasi. Jadi titik tengahnya itu di mana? Jadi contoh ini di sini, ini di sini, ini di sini. Kan ada kayak lingkaran gitu. Akhirnya kan ketemu di tengah tuh. Nah, kira-kira di situ akan kita analisa lagi trafficnya seperti apa. Karena ada juga salah satu cabang saya itu di Jakarta Selatan. Itu lokasinya sebenarnya dekat ke UI. Target saya buka itu ke UI. Tapi kok anak UI malah jarang ya? Oh, ternyata karena di jam-jam jam 4 sore di sana tuh macet. Nah, itulah akhirnya saya formulasikan. Wah, next cabang ini kita nggak bisa hanya dari distance atau radius kilometernya aja. Kita juga perlu lihat ini, kira-kira dari Google Maps ini berapa lama sih? Karena mungkin durasinya bisa 1 kilometer, tapi kalau misalnya macet gimana? Kalau misalnya jalannya harus muter gimana? Nah, itu akhirnya si AI tadi itu juga saya bikin formulasi untuk bisa ngelihat effortnya itu kita scoring ya. Jadi umpamanya effortnya ini 100%. Nah, ini effort yang paling rendah ini di mana kira-kira? Karena bisa jadi beda row jalan aja itu effortnya bisa beda. Orangnya harus putar balik lagi atau gimana. Nah, itu yang saya gunakan AI dan juga dikembangin sama tim engineering saya dengan formula yang udah kita temuin selama 3 tahun ini, kita godok, kita mateng, dan akhirnya kita bisa formulasiin next cabang kita mau kemana. Kira-kira omsetnya itu sampai berapa? Kira-kira nanti di sana itu target marketnya seperti apa? KOL-nya itu yang diambil itu yang mana aja. Jadi sampai seperti itu. AI bisa membantu sejauh itu asalkan kita udah ngerti formulanya dan kita bisa bikinnya secara precise.
Selain dari kita bikin pengecekan foto tadi untuk ngejagain standar hasil foto kita, karena jujur ngomong bukan cuma foto aja kan, bukan cuma foto tok gitu loh untuk yang kita jual. Kita juga perlu ada namanya pelayanan. Kita juga perlu ada namanya kira-kira wanginya ruangan ini seperti apa. Ini nanti ada yang bocor nggak di outlet tersebut gitu kan. Dan juga kita bikin formula namanya standard service quality. Jadi dengan SSQ ini kita jagain secara internal pengecekan kita seperti apa. Kita video call, kita lihat secara langsung juga, kita juga kirim area manager kita ke sana untuk ngefinalisasi. Tapi kita juga bikin juga survei dari eksternal juga. Ada seperti external assessment. Jadi kayak kita ada mystery guest itu untuk kita datang ke outlet, nanti ada penilaiannya. Oh ini kayak gini, ini kayak gini, dan itu kita lakukan. Dan itu ada scoringnya masing-masing sehingga kita bisa atur nih skornya outlet ini kira-kira grade-nya A nih, grade-nya B, grade-nya C. Nah ketika ada grade yang di bawah itu kita perlu kirimkan tim kita untuk benerin di studio. Supaya kita juga ada divisi, dalam divisi operation itu ada namanya project manager. Nah project manager itu salah satu projectnya adalah project renovasi. Project untuk maintaining condition di salah satu outlet gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jagain pelayanannya. Jadi itu yang saya tadi mention, bisnis tetap ada resiko, tapi gimana cara kita bisa memanage resiko tersebut. Ya kalau kita ngomong nol resiko, ya ambil aja obligasi. Kalau kita ngomong obligasi aja, apakah ada resikonya? Ada juga. Obligasi apakah harganya nggak bisa turun? Ya bisa loh. Jadi tinggal kita manage resikonya. Jadi dengan kita sudah nge-proven-kan belasan cabang kita dan juga kita udah jalanin bisnis selama 3 tahun, at least untuk problem-problem yang sudah kita alami, itu pasti kita sudah solve. Oke, jadi terkait mitra. Jadi mitra kita ini sebenarnya sekarang nggak terlalu banyak, karena mitranya juga kita pilihin satu persatu. Namun untuk mitra-mitra yang terpilih itu ada ya, satu mitra saya, dia sudah bermitra dan juga invest ke kita itu mungkin sampai 2 cabang. Kenapa? Karena di cabang pertama ini dia sudah balik modal, itu dalam kurang dari setahun, ya tepatnya 11 bulan waktu itu. Tapi saya nggak ngomong apakah ini pasti nanti next-nya 11 bulan, saya nggak berani ngomong. Akhirnya dia buka lagi cabang keduanya dia. Ya memang sekarang belum balik modal karena barusan aja dibuka gitu kan. Dan juga ada mitra saya yang di daerah Jakarta. Mitra saya yang di Jakarta Selatan ini juga sudah balik modal dalam kurun waktu 15 bulan. Nah, rata-rata balik modalnya memang di angka segituan. Tapi untuk mitra-mitra yang saya selanjutnya, saya nggak pernah berani ngomong, ini nanti pasti minimal 15 bulan, minimal 11 bulan, minimal 3 bulan kayak cabang saya yang awal-awal itu kan. Jadi karena namanya bisnis itu pasti ada naik turunnya, pasti ada namanya resikonya. Jadi saya belak-belakan aja ngomong, kalau mau, enggak. Maupun nanti juga kita assess lagi gitu loh. Mungkin kalau ditanya berapa nominalnya untuk per mitra itu bisa invest ya bervariasi. Kadang ada mitra yang udah punya lokasi, kadang ada juga mitra itu saya yang udah punya bisnis, lantai 2-nya kosong, akhirnya kan untuk biaya sewanya kan nggak harus kita bayar di muka kan, itu bisa kita bayar per bulan. Nah akhirnya juga komponen-komponen tersebut bisa mengurangi modal awal. Jadi range-nya di antara 200 juta sampai 400 juta, tapi itu nggak semuanya segitu karena itu sangat bervariasi, mitra per mitra, lokasi per lokasi, bahkan sampai di outlet tersebut itu juga menentukan. Memang dulu awalnya kalau tadi saya cerita itu saya yang handle sendiri, saya jadi CS, saya jadi operator foto, saya jadi kasirnya juga, semuanya itu saya sendiri. Dan puji Tuhannya sekarang saya udah ada 100, hampir 100-an karyawan ya di seluruh cabang saya. Apakah semuanya posisi manajerial? Tidak. Yang paling banyak itu di posisi teman-teman di outlet. Karena di posisi manajer di kantor ini nggak terlalu banyak. Karena tadi saya udah jelasin, saya udah tenagain mereka semua dengan AI. Tapi gini, poin saya adalah, saya itu juga pengen ngembangin satu persatu dari mereka itu biar skillnya itu bisa nambah, knowledge-nya bisa nambah. Supaya mereka bisa kerjain setiap pekerjaannya itu dengan lebih efisien, lebih efektif lagi. Maka dari itu saya juga ajarin mereka satu persatu. Ya, tapi nggak bisa kayak 100-100-nya saya temuin satu persatu gitu ya. Makanya saya bikinin course khusus untuk mereka. Jadi saya jelasin di situ point of view saya seperti apa, gimana cara saya bisa bikin sistem. Jadi nggak cuma gimana cara pakai sistemnya, tapi juga gimana cara thought proses saya atau cara berpikir saya di belakang itu untuk ngebangun sebuah sistem, ngebangun sebuah bisnis. Sebelum itu gimana cara pola pikir saya gitu kan. Jadi itu saya ajarin semua nggak terkecuali ke tim, bahkan sampai di tim outlet gitu loh. Semuanya saya kasih akses. Jadi saya kayak bikin course gitu, kayak pembelajaran itu untuk mereka. Nah memang kalau misalnya untuk di orang luar itu memang bayar, tapi saya khususkan untuk mereka itu semuanya saya gratisin dan saya juga mentoring. Kenapa sih kok saya kasih mereka pelatihan, saya kasih mereka mentoring, kasih semuanya lah untuk tim saya. Karena saya akhirnya belajar. Kalau misalnya kita mau jalan cepat, kita bisa sendirian. Tapi kalau kita mau jalan jauh, kita harus ramean. That's why kita akhirnya harus jadi berkat juga untuk ngedevelop tim kita.
kita juga harus mau tim kita itu berkembang bareng kita. Makanya kita harus punya hati untuk kita ngajarin mereka, kita sabar sama mereka, meskipun kita juga tetap harus profesional. Jujur ya, ini jujur banget. Saya tuh bener-bener nggak nyangka kok bisa ya dulu. Saya tuh soalnya ngerasa masa depan saya ini, jujur ngomong dulu tuh saya ngerasa ini kok suram ya. Saya lahir di keluarga yang seperti ini, saya kuliah aja harus sampai ngajuin surat keterangan tidak mampu untuk dapat bidik misi dan lain sebagainya. Saya harus kredit, saya harus jadi ojek online. Jujur dulu saya tuh nelongso sekali. Saya benar-benar nggak nyangka, tapi bukan itunya yang bikin saya nggak nyangka. Tapi yang bikin saya nggak nyangka adalah saya bisa berdampak loh ternyata ke tim saya. Saya bisa jadi berkat loh untuk keluarga saya. Saya bisa jadi berkat untuk customer saya. Saya bisa bantuin mereka itu punya memori yang mantep gitu loh di setiap kehidupan mereka. Bahkan ada satu yang saya kemarin ingat gitu, ada salah satu customer saya bahkan dia sampai bikin satu cerita gitu ya di threads gitu kan. Waduh, dengan foto di Koi Studio, saya nggak pernah nyangka ternyata hari itu adalah hari terakhir saya ketemu dengan orang tua saya. Jadi setelah mereka foto dari Koi Studio, besoknya ternyata orang tua dari customer saya itu berpulang. Dan ternyata di situ orangnya sangat bersyukur karena dia sebelumnya nggak pernah ambil foto bareng. Dia sebenarnya nggak pernah keluar bareng gitu loh sama si mamanya itu. Tapi pada hari itu dia keluar ke outlet saya, ikut ngantri, dan akhirnya foto bareng. Ternyata itunya, momennya dan juga memorinya yang akhirnya saya juga merasa, wah ternyata bisnis ini juga bisa memberkati orang loh. Dan ini bisa dikenang nggak cuma hari itu, bisa dikenang setahun lagi, 2 tahun lagi, bahkan sampai puluhan tahun lagi. Jadi itu yang bikin saya benar-benar nggak nyangka. Terus pertanyaannya bagus banget, kenapa Koi Studio ini beda dari tempat yang lain? Karena saya paham ya, dari perjalanan saya dari dulu sampai sekarang, itu tuh saya cuma bisa nginget di angan-angan. Saya nggak ada kayak satu hal yang bisa saya tonton, oh ini loh, dulu perjuangan saya kayak gini. Jadi saya ilhami di Koi Studio ini memorinya. Jadi kayak kita itu kan punya milestone dalam kehidupan ya. Jadi oh memorinya pada waktu itu tuh seperti ini, memorinya pada fase tertentu itu ini gitu loh. Mungkin kalau orang tanya gitu ya, sekarang kan AI itu bisa nge-create kita punya momen apapun. Tapi teman-teman juga perlu ingat gitu loh, AI nggak bisa bikin memori. AI itu nggak bisa kayak tahu-tahu kita lagi ngumpul-ngumpul nih ya, rame-rame terus kita foto jegrek. Mungkin AI bisa bikin bahkan lebih bagus, tapi kita nggak akan ada kayak koneksi, oh hari ini mas ini makan apa, kita makan bareng, terus juga banyak hal yang nggak bisa di-create sama AI. Ya, jadi unique selling point dari Koi Studio itu sendiri adalah we capturing moments. Kita nge-capture memori orang. Oke teman-teman, sekarang saya tahu kondisi emang lagi nggak baik-baik aja, semua di mana-mana harga mahal, orang takut dan semuanya. Tapi saya yakin ketika kita optimis sama apa yang kita kerjain, kita bisa melaluinya. Jadi kita nggak perlu fokus ke apa yang ada di eksternal, tapi kita fokus saja apa yang ada di internal kita, apa yang bisa kita lakuin dan apa yang bisa kita maksimalin. Karena saya yakin dari pengalaman saya dari supir ojek online, dari cuma 600.000 per bulan, sekarang bisa jadi miliaran per bulan, semuanya didasari dari niat. Kalau teman-teman punya niat yang baik, pasti Tuhan itu kasih jalan kok. Dan semangat buat para pejuang yang lagi berjuang di luar sana. Saya Abraham Billy, founder dari Koi Studio dan juga Servisin Koi. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.